Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di program mingguan rutin dari kita, dari STMI, yaitu Talk Show Kak Sakti. Setelah minggu lalu kita belajar menjadi ketua bank sampah oleh alumni STMI yang menjadi ketua bank sampah Univera Novita di Kerabat Pulau Kambing, Cakung, Jakarta Timur. Hari ini ketemu lagi dengan alumni Kasakti, sahabat Kasakti, alumni STMI ya, yang sekarang menjadi Ketua Bank Infak, ya, menjadi Ketua Bank Infak. Saya akan bacakan dulu profil portofolio Pak Solihin Prihartono, API SPI. Beliau merupakan Ketua Perwakilan Bank Infak Pusat Jakarta, Ketua Bank Infak Masjid Islamic Center Baitus Salam Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Ketua Umum Koperasi Mina Kelana Indonesia KMKI, Ketua Yayasan Islamic Center Baitus Salam, Dewan Pengawas Syariah, Sertifikat DSN MUI Pusat Kabupaten Bogor, dan juga beliau alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI. Alhamdulillah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita dengan Pak Solihin Prihartono, atau Ustadz Solihin nih, manggilnya apa nih enaknya ya? Panggilnya Bapak aja lah. Iya, tapi udah cakep, layak ya dari Ustadz. Sehat Pak Solihin? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Pak Sakti. Iya, alhamdulillah. Terima kasih udah mau meluangkan waktu di program kami yang sederhana ini. Mungkin Pak Solihin bisa cerita kepada kita bagaimana sejarahnya, perjalanannya Pak Solihin Prihartono ini bisa menjadi Ketua Bank Infak ya, sambil memperkenalkan sama kita Bank Infak itu apa ya. Kita taunya bank yang di dekat rumah kita, atau yang terbaru minggu lalu kita belajar bank sampah. Tentu bank sampah beda sama bank infak ya. Silakan Pak Solihin. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak Sakti sebagai motivator untuk kegiatan ini. Saya diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan para sahabat-sahabat motivator STMI, para alumni maupun yang sudah menjadi keanggotaan STMI. Sejarahnya Bank Infak ini sebenarnya sama pada prinsipnya seperti nama bank-bank lainnya, seperti bank sampah atau bank darah. Hanya namanya aja namanya bank. Yang namanya bank itu adalah kumpulan keuangan di mana bisa diberikan kepada nasabah ya, anggota perbankan yang bisa dipinjamkan dan disimpan seperti itu. Nah, kenapa kita berikan nama Bank Infak itu ide dan pelopornya adalah perintisnya adalah Pak Sandiaga Uno, di mana waktu itu tahun 2018 saya mengikuti sosialisasi pendirian Bank Infak di Pulau Mas, Jakarta Timur. Saya domisili saya di Bogor, kemudian saya ikuti kegiatan itu dan dari seluruh DKM Masjid seluruh Indonesia pada hadir pada saat itu. Waktu itu pada bulan Oktober 2019 di Pulau Mas. Dihadiri oleh Pak Reza sebagai CEO-nya, kemudian Pak Sandiaga Uno sebagai Ketua Dewan Pembina. Beliau adalah mensosialisasikan apa tuh Bank Infak. Bank Infak ini adalah berdiri di bawah Yayasan Gerakan Infak Dunia, yaitu gerakan Yayasan Amil Infak. Artinya
ini kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, di mana sudah terdaftar di Kemenkumham serta di kementerian lainnya. Dan ini Bank Infak ini di Indonesia baru 3 tahun lah berdiri. Namun demikian pendirian ini sudah banyak, di seluruh Indonesia sudah ada, dan untuk menjadi pendirian Bank Infak itu pertama kali adalah cabang dulu, Pak. Berdirinya cabang dulu. Ya, cabang Bank Infak, Yayasan Gerakan Infak Dunia. Nah, itu SK-nya akan diberikan setelah memenuhi syarat ketentuan yang sudah diberikan dari Bank Infak Pusat. Dan setelah dia cabang itu berdiri, kemudian dengan SOP yang sudah kita berikan, dan pelatihan-pelatihan secara gratis kita berikan, aplikasinya melalui Android, Pak. Jadi semua Android. Jadi aplikasi semua ada di Android dan itu free of charge. Kita berikan pelatihannya gratis dan aplikasinya juga nanti kita linkkan ke pusat. Jadi di mana nanti ada sistem court atau pinjaman yang dipantau oleh pusat dan tidak ada ketentuan dari cabang untuk memberikan fee ataupun segala bentuk materi ke pusat. Justru pusat yang akan membantu perkembangan cabang-cabang Bank Infak di daerah-daerah. Di seluruh Indonesia ini sudah berdiri sekitar 62 cabang Bank Infak. Dengan 2 perwakilan, saya dimasukkan di perwakilan Jawa Tengah, dan 1 lagi di Sumatera. Dan alhamdulillah, saya sudah mendirikan Bank Infak ada 3. Pertama adalah di Tegal, Islamic Center Baitul Salam. Pas kebetulan juga ini yayasan kami yang kita dirikan sejak 2008. Kemudian melihat kondisi di sekitar Tegal ini banyak rentenir, bangke itu bank keliling, sehingga kami para DKM Masjid Islamic Center Baitul Salam berinisiatif mendirikan Bank Infak dengan cara mengumpulkan para penggiat anti riba. Nah, disitulah akhirnya terberdiri Bank Infak pada tanggal 25 Januari 2019. Kemudian SKP-nya turun nomor 33 dan itu disahkan oleh Sandiaga Uno, dan setelah itu kami bergerak menghimpun para donatur, para jamaah yang berkecukupan untuk membantu pendirian Bank Infak ini untuk secara finansial membantu para nasabah atau jamaah yang tergabung di keanggotaan Bank Infak. Nah, anggota Bank Infak ini kita sebut namanya sahabat Bank Infak. Kalau di bank namanya nasabah ya. Kalau ini kita sebut nasabah. Ini namanya sahabat Bank Infak. Nah, para sahabat Bank Infak ini kita buat seperti kelompok, Pak. Bikin kelompok. Jadi kita core-nya pinjamannya itu kepada kelompok-kelompok, di mana kelompok ini terdiri dari 5 orang. Diketuai oleh 1 orang, dan 5 orang ini minimal 5 orang, 7, 9, pokoknya sampai tak terbatas. Hanya saja dikelola oleh 1 orang. Jadi pengurus hanya megang 1 ketua kelompok, dan itu semua para sahabat Bank Infak harus mengikuti metodologi TKEU. TKEU itu singkatannya tadarusan, kajian, kemudian ekonomi dan umum. Nah, kajian ini tentang fikih, kalau tadarusan tentang Al-Quran, nah, ekonomi tentang muamalah, yang umum tentunya tentang motivasi seperti Kak Sakti yang lakukan ini. Itu umum ya. Nah, jadi ini sebenarnya sinergi kita antara STMI dengan Bank Infak. Kalau acara ini bisa dilakukan terus-menerus, insya Allah kita bisa berbagi ilmu, berbagi pahala lah istilahnya. Ya. Kemudian saya mendirikan lagi Bank Infak di Yogyakarta. Yogyakarta, tepatnya di Sleman, dengan nama Bank Infak Ar-Rodoh. Nah, itu insya Allah nanti tanggal 28 Maret kita akan gathering. Gathering yang pertama, peringatan pertama setahun berdirinya Bank Infak Ar-Rodoh. Nah, kemudian yang ketiga adalah saya mendirikan lagi Bank Infak di Trenggalek. Namanya Bank Infak Al-Ikhlas, Jawa Timur.
Nah, itu terdiri daripada anak-anak muda yang peduli terhadap keadaan para UMKM di daerahnya gitu loh. Sehingga kita inisiatifkan dan provokator lah misalnya. Kalau Pak Sakti sebagai motivator, kalau saya sebagai provokatornya. provokator provokator anak-anak muda supaya bangkit, ayo kita berdirikan Bank Infak dengan modal cukup kecil Pak Sakti, hanya 10 juta, karena modal 10 juta ini modal untuk kita memberikan pinjaman ke sahabat Bank Infak. Nah, dengan ketentuan minimal pinjamannya itu 500.000 per orang, ya per orang. Berarti kalau 5 orang, satu kelompok 5 orang, berarti kan 2.500.000. Kalau 2.500.000 satu kelompok, kalau 10 juta berarti ada 4 kelompok, ya kan? Nah itu diberikan tanpa anggunan, tanpa bunga. Kita berikan, jadi bebas riba. Bebas riba. Terus jadi bagaimana untuk cicilannya? Cicilannya itu seminggu sekali. Berapa? Ya sesuai dengan kemampuan para sahabat infak. Itu aja. Sederhana sebenarnya metodologinya. Jadi nggak usah pusing-pusing, dirikan. Nanti kita bantu aplikasinya, pelatihannya. Kemudian nanti kita berikan SK-nya, legalitasnya. Udah. Lalu ajakan taklim, TKU itu, tadarusan, kajian, ekonomi, dan umum. Nah, udah setelah 3 kali mengadakan kajian taklim seperti itu, baru ketiganya baru kita melakukan pinjaman ke sahabat Bank Infak. Sederhana sebenarnya. Jadi bagi para sahabat STMI mau mendirikan Bank Infak, saya bantu untuk sosialisasi pendiriannya. Free of charge. Jadi kita ini adalah bagian dari mujahid-mujahid yang membantu ekonomi kecil lah. Seperti itu Pak Sakti. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa saya bantu. Baik. Wah, luar biasa ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung ketik di Zoom Group Chat namanya sama asal kabupaten atau kotanya. Ya, nanti akan saya bacakan. Itu baik. Saya lanjut ya sambil menunggu pertanyaan teman-teman. Kenapa ini Pak Solihin Prihartono ini sangat semangat, antusias membangun Bank Infak dan juga membantu membangun Bank Infak di daerah-daerah lain? Kenapa nih, motivasinya apa nih Pak Solihin? Motivasinya sebenarnya sejarah dari pengalaman hidup ya. Dulunya saya adalah komandan riba, sejarahnya dulu. Komandan riba bergerak di bidang ribawi, kemudian saya insaf dan hijrah lah tahun 2015, sehingga saya punya motivasi dengan keilmuan saya, dengan keterbatasan keadaan saya harus membantu orang-orang bebas riba. Lalu bagaimana caranya? Yaitu memotivasi diri saya menjadikan marbot. Marbot itu singkatannya adalah mari bantu orang tua untuk taubat. Mantap. Mari membantu orang untuk bertobat, itu marbot ya. Iya. Jadi istilahnya dengan modal waktu dan tenaga kita sedikit-sedikit lah mencari teman-teman yang mungkin bisa dibantu dengan yang semampu kita gitu. Alhamdulillah Bank Infak yang kita dirikan ini sekarang sudah menambah jumlah anggota. Kalau yang di Tegal itu memang saya ketuai sendiri. Jumlah anggotanya sekarang sudah ada 30 sahabat Bank Infak. Sementara yang di Jogja kemarin laporan ke saya ada 90 sahabat Bank Infak. Alhamdulillah nanti pada tanggal 28 Maret kita akan MOU dengan Trust Solution Syariah. Jadi pinjamannya akan lebih besar lagi nanti. Nah, itu mekanisme nanti akan dibahas di Yogyakarta. Seperti itu Pak Sakti. Baik, sudah masuk nih pertanyaan dari Yukasrinal, ini dari Riau ya, Yukasrinal ya, Pekanbaru ya. Apa sih bedanya Bank Infak sama BMT? BMT itu
Baitul Mal wa Tanwil ya. Nah, apa tuh Pak bedanya? Ya, itu sama, Pak. Prinsipnya sama dengan Baitul Mal. Memang WINIF ini Baitul Mal, cuman namanya aja Bank Infak gitu, Pak. Oh gitu. Mungkin biar lebih familiar namanya kali ya, Bank Infak gitu. Iya, iya Bank Infak. Oh, videonya hilang Pak, lagi gangguan sinyal. Oh, Ya. nongol lagi. Biasa itu. Ya. Habis hujan, Pak. Di sini habis hujan. Oh, di Bogor habis hujan. Bogornya di mananya Ya, nih? saya di BSD, Pak. Bogor sebelah Depok. Bogor sebelah Depok ya. Ya, Berarti Bojong, Parung Pak. kali ya? Parung. Cibinong. Ya, ada. Saya lebih suka dengan singkatan-singkatan gitu biar cepat hafal. Karena kalau nggak begitu susah diingat ya. Iya, 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 iya. Oh, nih Mas Yukasrian dari Pekanbaru nanya lagi. Bank Infak itu Apa tuh? legalitasnya di bawah kementerian apa, Pak? Bank Infak dari Kemenkumham itu pada Dari 14 November. Kemenkumham. Itu pada tanggal 14 November 2018. Oh, begitu. Ya, 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 Iya. ya. Jadi Namanya Yayasan Gerakan Infak Dunia. Yayasan Gerakan Infak Dunia. Jadi semua bank infak itu dalam payung yayasan itu ya, Pak ya? Iya, betul yayasan itu. Oke. Baik. Itu ya, Pak Yukasrinal. Yang lain mau bertanya, kami tunggu. Bisa ketik nama dan asal kabupaten atau kotanya. Nanti akan saya bacakan. Baik. Tadi, datang lagi dari Mas Yukasrinal. Apakah hanya pinjaman, Pak? Nggak buka program mudharabah atau bagi hasil gitu? Iya. Tadi pertanyaannya adalah mudharabah. Untuk gampang menghafalnya, mudharabah itu ada bagi hasil, akad bagi hasil. Kenapa disebut mudharabah? Karena mudah dirubah-rubah, gitu kan? Supaya gampang hafalnya. Ya, pertanyaan bagus. Jadi gini, mudharabah itu adalah bagi hasil yang dikerjakan oleh Baitul Mal lainnya. Tapi kalau Bank Infak hanya qard aja, Pak, pinjaman aja. Intinya adalah pinjaman ini agar para sahabat infak itu datang di kajian-kajian taklim sehingga nanti dia akan bisa mengerti pinjaman ini untuk apa gitu. Tentunya untuk yang produktif bukan untuk yang konsumtif ya. Jadi untuk bagi hasil kita belum berikan seperti itu. Namun demikian pinjaman yang saya lakukan di Bank Infak di Islamic Center Baitul Salam kita modifikasi. Caranya begini. Para sahabat Bank Infak ini mendirikan usaha ya. Kalau di Tegal itu ada usaha kuliner, ada usaha peternakan domba, ayam kampung, kemudian bibit tanaman. Nah, itu yang kita modalkan dari qard pinjaman per kelompok. Jadi kelompok itu bikin usaha, kita pinjamkan sebesar pertama itu 2.500.000 kelompok itu, dan sekarang sudah menginjak 1.500.000 per orang. Dan itu dikelola oleh kelompok itu, kemudian bagi hasilnya itu dengan masjid. Karena ini Masjid Islamic Center Baitul Salam, jadi bagi hasilnya dengan masjid, bukan ke Bank Infak. Bagi hasilnya bagaimana? 20% buat masjid, kemudian 10% masuk ke kelompok, yang 70% buat kelompok mereka. Jadi ada 4 kelompok, yang 10% itu bagi 4 kelompok itu. Nah, yang 70% itu masuk ke kelompok yang mereka dirikan, 5 orang ini. Gitu, seperti itu. Jadi bagi hasilnya mudharabahnya seperti itu yang kita lakukan. Seperti Pak Sakti. Ya, kembali dengan Mas Yukasrina dari Pekanbaru. Untuk biaya operasional pengurus tuh diambil dari mana ya, Pak? Oh ya, untuk modal awal yang tadi saya katakan adalah 10 juta, itu adalah modal dari para donatur. Para donatur yang berinfak, bersedekah gitu kan. Nah, niatnya adalah lillahi ta'ala dan itu bekal akhirat. Kalau misalnya donatur itu nyimpan uang, kalau di bank itu kan berharap kembali dan berbunga. Kalau ini tidak, lillahi ta'ala misalnya 500.000, 200.000 kita terima sehingga mencapai 10 juta modal awal. Karena 10 juta itu yang tadi saya katakan untuk 4 kelompok kita bisa membantu. Nanti dengan bertahapnya itu, insya Allah keberkahan ada. Karena dengan 10 juta itu udah bisa
kita mintakan dari beberapa para jamaah yang bisa ya nyumbang, ada yang 100, 200, sampai 500, bahkan sampai 1 juta. Jadi mereka tidak berharap uang kembali, namun demikian dia berharap menolong orang, saudara-saudara kita yang terlibat dengan rentenir. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi modalnya dari para sodakoh. Dan kita berikan penjelasan bahwa infak ini artinya adalah investasi akhirat, singkatannya itu. Jadi kalau kita singkatan investasi akhirat. Emang suka singkatan nih Pak Solihin ya. Dan sedekah itu juga singkatan, Pak. Sedekah itu selalu dekat karena Allah. Jadi kalau kita ingin dengan Allah, ya. Jadi hati kita gampang diingat. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, ya kita banyaklah bersedekah. Tidak ada sejarahnya kalau orang bersedekah itu jatuh miskin. Gitu. Ya, insya Allah dengan sedekah dan infak ke Bank Infak bisa menolong para sahabat-sahabat infak yang membutuhkan biaya untuk pengembangan UMKM-nya. Seperti itu, Pak. Baik, wah mantep ya. Infak ada artinya, sedekah juga ada artinya. Jadi mudah diingat nih ya. Baik, iya, lanjut betul. nih dari Pak Ahmad Syahrul SH. Oh, ini ya orang Serang kalau nggak salah nih ya. Calon wali kota Serang, asik. Bank Infak merupakan yayasan, tapi bisakah buat cabang? Kalau bisa syaratnya seperti apa? Dari Ahmad Syahrul dari Serang, loh, betul kan dari Serang. Silakan Pak. Syaratnya mudah, Pak. Cuma 3 syaratnya. 1 niat, ya. Kalau niat lillahi ta'ala, insya Allah ada jalannya. 2, kumpulkan meeting dengan para tokoh-tokoh berpengaruh di daerah Bapak, bikin rapat untuk pendirian Bank Infak. Yang 3, kita akan bantu sosialisasi pendiriannya sampai berdiri. Bagaimana caranya? Kita tidak memberikan bantuan dana, tapi kita memberikan ilmu. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan dana. Seperti itu, Pak. Jadi gampang. Ya, betul sekali ya. Begitu pentingnya ilmu itu ya. Kan Allah akan meninggikan beberapa derajat orang yang menuntut ilmu. Baik. Insya Allah. Itu ya. Lanjut. Pak Ismu Kaca dari Surabaya, untuk modal awal dari mana yang dipinjami, apakah hanya anggota atau di luar anggota? Tadi sudah dijawab ya, atau Pak Solin mau menambahkan? Silahkan. Oh ya, yang pinjaman itu diberikan hanya untuk para sahabat infak yang sudah terdaftar. Ya seperti kita lah, buka rekening di bank tentunya kan terdaftar di aplikasinya. Karena aplikasi ini, pendaftaran ini cukup dengan KTP, kemudian sahabat infak ini bikin kelompok, kemudian data itu masuk di aplikasi Android, dan itu langsung nge-link ke pusat. Nah, jadi akan dikontrol oleh pusat, perbaikan atau misalnya ada kesalahan kita perbaiki, gimana caranya nanti kita ajarkan supaya tetap berkembang dan termonitor dengan baik oleh pusat. Nah, kemudian berikan pinjaman ini, itu ketentuannya adalah mengikuti taklim. Yang TKU itu tadarusan, kajian, ekonomi, kemudian umum. Jadi bisa berseling-seling gitu acaranya. Jadi penguruslah yang menginisiatif bagaimana meramu supaya para sahabat Bank Infak ini datang seminggu minimal sekali. Seminggu sekali aja. Untuk minimal untuk datang ketemu, bicara keluhannya apa, lalu kita akan bisa bantu dengan ustadz-ustadz yang kompeten di daerahnya, bapak-bapak atau ibu-ibu. Seperti itu, Pak. Baik. Lanjut. Kembali Yukas Rinal. Bismillah Pak, Pekanbaru siap daftar. Nah, nih ada yang tertarik nih. Pak Solihin, apakah kudu Pak Solihin ke Pekanbaru? Apakah sudah ada di Bank Infak di Pekanbaru? Atau bagaimana nih Pak? Ini udah ada ketertarikan dari Pak Yukas Rinal nih. Gini, nanti kuncinya adalah kita karena pandemi COVID seperti ini, mungkin kita akan Zoom meeting, ya, sosialisasi pendiriannya. Nanti kita bikin jadwalnya, kontak personnya nanti saya berikan ke Pak Sakti untuk nanti kita masukkan dalam grup WA, sosialisasi pendirian Bank Infak. Dari situ nanti kita bikin schedule, kapan Bapak bisa ketemu dengan kami untuk sosialisasi. Kalau bisa pada waktu sosialisasi sudah terkumpul minimal 9 orang.
Kenapa 9 orang? Inilah akan menjadi pengurus. Pengurus itu ada dibagi 3. Pertama itu Dewan Pembina 3 orang, Dewan Pengawas 3 orang, kemudian Dewan Pengelola 3 orang. Inilah 9 orang ini yang nanti kita berikan ilmunya, apa itu bank infak dan bagaimana kinerja dan sistemnya secara detail. Dan itu kita berikan bertahap. Setelah itu kemudian bikin laporan berita acara bahwa sudah ada sosialisasi, kemudian kita akan pertanyakan kembali evaluasi apakah sudah mengerti atau belum. Kalau sudah mengerti, selanjutnya adalah tertib administrasinya adalah mengumpulkan KTP dan struktur organisasi seperti apa. Setelah itu nanti baru kita berikan SKP-nya, surat keputusan penunjukan cabang Bank Infak di Pekanbaru, umpama seperti itu. Baik, itu ya Pak Yukastrinal ya. Nanti bisa minta ke saya. Nanti juga bisa mungkin Pak Solehin ketik di Zoom group chat ya nomor WA-nya biar bisa di-save. Atau bisa WA saya nanti saya kirim ya. Lanjut. Enggak, langsung Pak, saya tuh itu aja Pak ya. Saya komunikasikan langsung ya. Atau ngomong langsung boleh, nanti langsung di-save. Iya, ngomong langsung aja Pak. Ya. Di 0816 0816 0816 134 1288 1288 0816 134 1288. Ya, silakan. Tuh. Udah saya kirim di Zoom group chat ya. Ya. Baik, kita lanjut Pak Ismu Kaca dari Surabaya. Nah, penting nih. Jika yang pinjam tidak mengembalikan uang tersebut, bagaimana, Pak? Ya, diikhlaskan. Diikhlaskan. Ya, enggak, begini. Caranya begini, Pak. Pertama kali pinjam, itulah kita kasih kajian taklim, brainwash misalnya kan, tentang manfaatnya pinjaman ini niatnya karena Allah. Bukan karena pengurus yang ngasih pinjam, tapi karena akadnya dengan Allah. Jadi ada surat nanti akadnya seperti akad nikah lah. Jadi akad itu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah saya meminjam uang sebesar sekian. Apabila tidak pada pengambilan, dosa saya adalah karena Allah dan pahala saya karena Allah. Jadi kembalikan kepada masing-masing para sahabat infak. Dan apabila terjadi 2-3 kali tidak ada pembayaran, maka adalah yang menanggung adalah kelompok tersebut. Umpama cicilannya 20.000 seminggu, ya udah ditanggung renteng bersama satu kelompok itu. Dan apabila kelompok itu tidak sanggup, baru nanti pengurus yang akan memberikan kemudahan-kemudahan supaya diberikan keringanan. Gitu. Bukan berarti tidak membayar, artinya membayar dengan termin waktu lebih panjang. Dan pinjaman ini Pak Sakti adalah dari 5 minggu sampai 50 minggu tenor waktunya. 5 minggu jadi tidak sampai ada 50 minggu. 50 minggu. Nah, untuk supaya bisa naik kelas pinjaman dari 500 sampai 5 juta, itu ada tahapannya gitu. Jadi kalau dia minjemnya 500.000 kembalinya lebih cepat, dia akan naik menjadi 1 juta. Kemudian 1 juta, ya. Jadi naik kelas, Pak. Jadi naik kelas. Jadi kalau dia rajin, disiplin, pinjamannya dan cicilannya, dia akan naik lagi jadi 1,5 sampai 5 juta per orang. Per orang. Iya, seperti itu, Pak. Ya, jadi dilihat juga rekam jejaknya ya, Pak Solihin ya. Betul ya, rekam jejak dari sahabat infak. Baik, Pak Ahmad Sahrul, saya siap daftar. Pak Haji bisa kirim nomor kontaknya biar bisa komunikasi. Ah, udah ya di bawah ya. Oke. Ya. Siap Pak, Pekanbaru oke. Yusri, apakah yang ikut Zoom saat ini otomatis dimasukkan dalam grup WA Info Bank Infak? Oh, enggak ini Pak Yusri, enggak otomatis. Ya, itu grup Talkshow Kak Sakti ya. Jadi itu berbagai tema. Nanti kalau ada yang minat gabung ya, bismillah mau buat Bank Infak di sekitar domisili tinggalnya, nanti bisa WA di nomor Pak Solihin ini ya di 0816 134 1288 ya. Oke.
Silakan, masih ada yang mau bertanya, bisa di Zoom grup chat sambil menunggu. Baik, saya kembali yang bertanya. Selama ini sosialisasi Bank Infak itu Pak Solehin lakukannya seperti apa? Apakah ke rumah-rumah atau di masjid atau via online atau bagaimana? Pertama kali sebelum ada pandemi COVID, saya door to door, artinya datang ke majelis para DKI masjid, kemudian para komunitas penggiat anti riba. Karena komunitas penggiat anti riba ini banyak, ada CBR, ada MTR. MTR itu masyarakat tanpa riba. Betul, betul. MTR itu masyarakat tanpa riba, CBR itu komunitas bebas riba. Kemudian ada KEKAR, komunitas ekonomi tanpa riba. Kemudian ada PBI, Pesantren Bisnis Indonesia. Jadi semua itu komunitas-komunitas itu yang kita kunjungi satu persatu apabila mau mengadakan sosialisasi Bank Infak. Dan itu kalau mereka itu komunitas pendampingan secara hukum. Kalau kita bergeraknya adalah peminjaman core kepada nasabah supaya mereka produktif. Karena sosial finansial itulah basicnya kita dirikan untuk membantu para sahabat infak bebas dari riba. Jadi itu yang saya lakukan. Kemudian karena pandemik seperti ini, kemarin saya Zoom meeting dengan Trenggalek, Jawa Timur. Alhamdulillah teman-teman di sana, anak-anak muda, akhirnya berdiri Bank Infak yang saya support dari jarak jauh aja. Gitu. Kalau yang di Jogja, kalau dari Jogja saya datang sendiri. Jadi itu tercepat di Jogja. Waktu itu saya ada sosialisasi hari Jumat, Sabtu langsung pelatihan aplikasi pakai Android, dan Senin langsung SKP-nya langsung turun pendiriannya. Dan sekarang udah hampir setahun, insya Allah kita terus bergerak untuk mendirikan setiap satu kabupaten ada satu bank infak. Seperti itu. Dan ini bank infak ini boleh berdiri di rumah, perkantoran, masjid, musola, bebas. Tidak ada ketentuan harus punya ruko atau punya suatu tempat yang harus kayak seperti bank-bank lainnya, tidak. Jadi ini adalah komunitas yang fleksibel, kalau menurut saya bisa dimanapun bisa. Dengan catatan legalitasnya jelas, kemudian orang-orang pengurusnya juga jelas, dengan niat tahun itu adalah tolong menolong terhadap para sahabat Bank Infak. Niatnya seperti itu, Pak. Baik. Bank Infak ini apakah pengurus dan donaturnya Muslim saja atau boleh non-Muslim, Pak Solihin? Kalau donatur bebas ya. Donatur Muslim, bebas. Tapi kalau kepengurusan memang dari SOP yang dari kami ini adalah orang Muslim gitu loh. Yang jadi istilahnya girohnya sama. Istilahnya niatnya dengan lillahi ta'ala, mudah-mudahan dengan kita berinfak, bersedekah, bisa membantu. Seperti dalam firman Allah di surat Al-Hadid, ya, surat ke-57, juz 27, ayat 11 dan 18, di situ dikatakan bahwa apabila seseorang meminjamkan karena Allah, insya Allah pinjaman itu baik, Allah akan melipat gandakan pahalanya atau dapat kemuliaan lah, seperti itu. Baik. Jadi kita niatnya karena Allah, ya seperti itu, Pak. Baik. Tengku Henderman, maaf yang dimaksud aplikasi apa, Pak? Emang ada aplikasi di Google Play Store ya Bank Infak ini ya, Pak? Begitu maksudnya? Oh, tidak ada. Ini khusus intern kita, aplikasi ini memang kita buat untuk para pengurus aja yang sudah mendirikan Bank Infak. Tidak bisa ada di Play Store seperti gitu. pada umumnya. Jadi buat tidak internal ada. yang sudah jadi pengurus ya, Internal. yang tahu Iya, aplikasinya. betul. Oh, jadi bukan itu buat free of umum charge. ya. Bukan. Baik, baik. Ahmad Syahrul lagi dari Serang. Hitungan Bank Infak memakai rujukannya dari bank apa atau dari peraturan perundang-undangan perbankan kah? Peraturan perundangannya adalah kita dari yayasan ya. Jadi Yayasan Gerakan Infak Dunia yang terdaftar di Kemenkumham. Iya. Dan ini kita sudah bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.
Jadi tidak ada afiliasi dengan semacam bank-bank yang lain. Memang ini bank infak nih seperti ya bank sampah, bank darah, seperti itulah namanya bank, ya kan. Bank itu kan singkatannya bagi-bagi keuangan kan, bagian Ya, keuangan. lembaga keuangan. Lembaga keuangan. Jadi artinya memang kita membantu secara finansial pada para sahabat bank infak. Itu. Tidak ada kerjasama sama bank-bank konvensional maupun bank syariah yang terdaftar pada umumnya. Jadi kerjasamanya itu antar komunitas penggiat anti riba. Komunitas Itu aja, penggiat Pak. anti riba. Ya, ya, ya. Makanya itu tanpa bunga, tanpa agunan, gitu ya, Pak ya? Iya, nol dengan nol bunga, istilahnya. Baik. Kemudian donaturnya berarti kalau ada Bank Infak Jakarta, donaturnya dari Bogor, dari Bekasi, itu boleh gitu, Pak ya? Boleh, bebas, bebas. Dari hamba Allah bebas, dari mana aja bebas. Iya, karena dari mana-mana ya, boleh ya. Iya, Baik, boleh. lanjut dari Yukastrina lagi Pekanbaru, berarti untuk biaya operasional pengelola diambil dari hasil usaha. Kart apa nih KRD, Pak? Kart ya, Pak? Kartu pinjaman. Kort itu pinjaman. Jika belum ada usaha, maka biaya operasional pengelola belum ada. Begitu ya, Pak? Apakah benar? Oh, begini. Kalau misalnya untuk kort pinjaman ke nasabah, ke sahabat infak, memang ambil dari yang 10 juta. Terus bagaimana pengurus untuk biaya operasional? Itu ada ketentuan dari Kementerian Agama bahwa ketentuannya adalah 20% yang bisa diambil dari donatur atau uang yang masuk untuk operasional. Namun demikian, kita sebagai pengurus diperlukan jiwa sosial dulu di awal. Jangan serta-merta belum bergerak udah ngambil 20%. Janganlah. Kita ya seperti saya waktu itu buka dengan 20 juta ya jangan ngambil dulu, kita bagi-bagi dulu. Karena kita motivasinya adalah perangi riba, suburkan sedekah, datangkan berkah. Kan itu. Hai, mantap Jadi banget. ya jangan ngambil dulu duitnya untuk kita gitu loh. Ya nanti setelah itu Allah akan memberikan keberkahan, baru setelah itu kita bicarakan ke pengurus bagaimana untuk operasional. Ada ketentuan nanti saya berikan SK Kementerian Agama yang sudah memang untuk yayasan-yayasan itu bisa diambil dari 20% dari untuk biaya operasional. Ada ketentuannya, Pak. Jelas. Mekanismenya ada jelas. Baik, kembali dari Yukasrinal, Pak Yukasrinal Pekanbaru. Bank infak ini apakah menerima wakaf dan zakat mal, Pak? Iya, terima. Terima, Pak. Terima, semua terima. Apapun kita terima. Dengan akad adalah seperti hibah, wakaf, nggak masalah, Pak. Kita Gitu. terima. Iya. Ahmad Sarul SH dari Serang, mekanisme untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan dari bank infak seperti apa ya? Mekanismenya tadi saya katakan bahwa SOP-nya adalah ikut kajian taklim dulu ya, karena dasarnya ada untuk mencerdaskan, membalikan akidah-akidah yang mungkin sudah di luar sudah tercemar, masuk di dalam kajian, menyadarkan mereka untuk bebas riba. Setelah 3 kali pengajian, baru kita berikan pinjaman kort. Kenapa 3 kali? Minimal 3 kali supaya kita tahu dulu orang ini dari mana, siapa, background keluarganya bagaimana, sehingga kita ada chemistry antar para sahabat Bank Infak dan antar kelompok. Seperti itu, Pak. Baik, dari Pak Yusri, ini ada doa nih, Masya Allah, semoga Bank Infak ini bisa secepatnya disosialisasikan, terutama agar menjadikan uang kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, sekaligus bagian dari upaya menghindar dari riba. Amin. Terima kasih Pak Yusri. Amin. Pak Ahmad Amin. Sarul lagi. Saya mempunyai yayasan pondok pesantren. Bisakah untuk bekerja sama dengan Bank Infak, Pak Solihin? Sangat bisa, Pak. Nanti kita bantu caranya bagaimana MOU-nya nanti supaya berjalan dengan baik. Bisa sama. Bisa. Dan untuk 9 orang ini tidak perlu punya yayasan.
orang tokoh bebas nggak masalah. Yang penting mereka niatnya adalah karena Allah membantu rakyat kecil. Tidak perlu punya yayasan. Karena kita sendiri udah punya yayasan. Yayasan ini nggak Yayasan harus Gerakan punya. Infak Dunia. Oh Nggak iya, harus iya. punya yayasan lagi ya. Tapi bagi yang punya yayasan pun, ya nanti kita sinergikan aja. Gitu loh. Mana yang kerja untuk yayasan, mana yang kerja untuk Bank Infak, nanti kita berkolaborasi. Baik, itu ya Pak Ahmad Syahrul ya. Kalau butuh training gratis juga bisa menghubungi saya. Curi-curi promosi ya. Lanjut, Alhamdulillah. Pak Yukasrinal, Pekanbaru, 9 orang tadi, apakah harus punya lembaga yayasan dulu mereka untuk daftar Bank Infak, Pak? Kayaknya nggak harus ya, Pak ya. Kan udah ada ya. Nggak perlu, nggak udah ada. Yang penting mereka 9 orang ini punya giroh yang sama, niat yang baik, dan sama-sama berjuang untuk membantu UMKM atau rakyat kecil bebas dari riba. Itu aja, Pak. Intinya itu aja. Iya, Nanti kita visinya berikan itu ya, ilmunya. visinya Iya, memerangi riba dan menyuburkan sedekah ya. dan Sedekah itu mendatangkan berkah. mendatangkan berkah. Sedekah itu selalu dekat dengan Allah ya. Infak itu investasi akhirat. Alhamdulillah saya udah Iya. hafal ya. Baik, Masih belum ada banyak yang nanya Pak lagi. singkatannya, Pak. Iya, alhamdulillah saya ketemu Pak Solih ini di Tegal ya. Alhamdulillah. Iya. Di sana di masjidnya. Baik, tadi Pak Solihin bilang salah satu pendiri Bank Infak ini Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, benar ya? Iya. Nah, ya sekarang Pak Sandiaga Uno udah masuk pemerintahan, jadi menteri ya. Walaupun Menteri Iya. Pariwisata mungkin belum ada keterkaitan atau mungkin ada keterkaitan sama Bank Infak. Nah, pengen tahu sejauh mana sih sekarang peran serta pemerintah membantu mensosialisasikan Bank Infak ini, terutama dari Sandiaga Uno itu sendiri gitu. Sebelumnya ini terlepas dengan politik ya. Sebelumnya Pak Sandiaga Uno sebelum jadi mencalonkan menteri bahkan menjadi wakil presiden pun beliau ini memang sudah punya inisiatif untuk membantu UMKM karena garda terdepan ekonomi Indonesia adalah UMKM yang sudah kredibilitasnya sudah diuji di tahun 2000 waktu itu Krismon ya. Krismon. UMKM ini sangat UMKM tetap eksis kan. Makanya beliau berinisiatif kita biar bantu UMKM gitu. Sebelum dia menjadi gubernur bahkan belum menjadi mencalonkan jadi wakil presiden, beliau berinisiatif seperti itu. Akhirnya keluarlah ide menjadi Bank Infak gitu. Nah, akhirnya kita meramu sedemikian rupa agar kita ke daerah-daerah pun bisa mensosialisasikan dengan baik gitu loh. Nah, setelah beliau menjadi menteri ya sudah kita ini yang garda terdepan, para mujahid-mujahid ini yang maju ke depan untuk mensosialisasikan ke masyarakat gitu. Tapi kita lepas dari urusan politik ya Pak. Jadi ini kita benar sosial, benar-benar untuk membantu gitu. Jadi ikonnya adalah Bank Infak memberantas riba. Yaitu tadi tagline-nya adalah perangi riba, suburkan sedekah, datangkan keberkahan. Itu aja, hadirkan keberkahan. Oke. Itu aja, Pak. Baik, sudah mau maghrib, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, closing statement ya. Pesan-pesan apa dari Pak Solihin yang bisa memotivasi kita untuk punya jiwa sosial yang tinggi, punya motivasi yang tinggi, dan punya impian yang sama untuk semangat memerangi riba dan semangat mendirikan Bank Infak. Silakan Pak Solihin. Terima kasih. Closing statement pada saya hari ini, saya memberikan motivasi bahwa jadilah kita jadi provokator, inisiator untuk mendirikan Bank Infak. Karena dengan adanya inisiatif dan provokator dari kita sendiri, insya Allah keberkahan akan terdapat pada para pengurus yang mendirikannya gitu. Insya Allah juga memberikan dampak sosial dari tingkat bawah menjadi lebih sejahtera buat sahabat-sahabat kita yang terbebas dari riba. Karena di
di dunia riba ini banyak sekali rentenir, bank keliling maupun leasing yang menghalalkan riba. Padahal kita tahu bahwa riba itu dosanya ada 73, minimal dosanya riba adalah berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi pada keluarga kita maupun lingkungan kita. Dari saya cukup sekian. Terima kasih Pak Sakti. Semoga ini bermanfaat dan bisa ada kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Solihin Prihartono. Semoga kita semangat terhindar dari riba, karena itu memang ajaran agama dan kita menyuburkan sedekah dan infak, dan kita punya semangat yang sama seperti Pak Solihin untuk memberikan kontribusi yang positif di sekitar kita. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu Pak Solihin, boleh ya? Ya. Yuk teman-teman, kita buka video-video kita foto bersama dengan Pak Solihin Prihartono yang sangat baik sekali, punya jiwa sosial yang tinggi dan sangat berusaha menjadi bermanfaat buat orang banyak, terutama orang-orang yang membutuhkan, dan inilah salah satu media atau sarananya melalui Bank Infak. Yuk kita buka video-video kita foto bersama dengan Pak Solihin yang alhamdulillah hari ini lagi saum sunnah puasa, bentar lagi buka puasa ya Pak ya. Semoga puasanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang lain puasa sunnah. Yuk kita buka video kita teman-teman. Kita foto bersama dengan Pak Solihin. Ada gaya khas tertentu dari Pak Solihin atau gaya Bank Infak mungkin, atau bebas aja gayanya? Ini Pak. Lunas. Oh gitu. Iya, oke. Ini gaya Bank Infak ya? Oh enggak Pak. Oh enggak, gaya aja ya. Gaya favorit. Anti riba Pak. Oh gaya anti riba. Lunas. Lunas. Oh L ini lunas ya, oke. Iya. Baik, atau literasi juga bisa ya, salam literasi ya. Hitungan ketiga betul. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Pak Solihin ya, ilmunya begitu luar biasa. Semoga kita doakan Pak Solihin sehat selalu. Ya, diluaskan rezekinya dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang terlambat hadir atau yang baru hadir nih, seperti Mbak Sri Jumriyati, ini dari Hong Kong loh Pak Solihin, Mbak Sri Jumriyati. Oh ya, Allahu Akbar. Ya, nanti. Assalamualaikum, mohon maaf telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang aja Mbak Sri Jumriyati dan teman-teman yang lain. Ini akan kita upload, kemudian kita masukkan ke YouTube. Mohon izin ya Pak Solihin ya, biar ilmu ini bisa semakin memasyarakat di Indonesia, sampai juga di Hong Kong nih Mbak Sri Jumriyati. Kita berusaha mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bahwa kita harus menyuburkan sedekah dan menghindari memerangi namanya riba. Gitu ya Pak Solihin ya? Iya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Kami tutup Talkshow Kasakti minggu ini dengan sebuah pantun andalan. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solihin, terima kasih Pak teman-teman semua. Terima kasih Pak Sakti. Terima kasih Pak Ahmad Sarul, Pak Yusri, Pak Junaidi, Mbak Sri Jumriyati, Mas Yuka Srinal, Mas Kodar Udoyono, Mas Putri Mas Tengku, Mas Fahrul, Mas Nikolas, dan Mas Abdillah Fakih. Izin live Zoom ya.